Hai, aku Vinda. Jadi di sini aku mau berbagi pengalamanku buat teman-teman yang berencana untuk mengambil Duolingo English Test. Kenapa aku mau bikin video yang sederhana ini ya? Karena ini pertama kalinya aku bikin video kayak gini. Jadi sorry kalau agak kurang proper. Tapi tujuanku karena waktu aku tes Duolingo itu bener-bener apa ya, bener-bener effort banget. Jadi aku mau kasih tahu kalian supaya kalian yang berencana untuk mengambil Duolingo ini tuh eh, nggak mengalami seperti apa yang aku alami gitu. Jadi hari ini baru aja aku selesai ambil tes Duolingo real test yang kedua, my second attempt. Yang karena yang pertama tuh nilainya masih kurang, so aku ngambil yang kedua. Jadi aku bayar lagi untuk yang kedua. Eh, jadi awalnya tuh aku tahu Duolingo, tapi aku taunya hanya Duolingo itu sebagai aplikasi buat belajar apa ya, belajar belajar bahasa gitu kan, belajar berbagai bahasa. Sampai akhirnya aku Zoom sama admission salah satu admisi dari college yang mau aku tuju. Terus dia ngasih tahu aku kalau ambil Duolingo aja daripada IELTS, because for your information guys, aku udah ambil 2 kali IELTS dan itu nilainya masih kurang, and you know it spend a lot of money like 3 million for one IELTS, and I have already spent 6 million only for official test IELTS. Dan itu belum termasuk preparationnya, aku private kayak gitu-gitu. Nah, so karena dari situ aku tahu bahwa mereka menerima Duolingo, jadi mulai dari situ aku mempelajari, nyari-nyari tentang Duolingo itu seperti apa. Nah, terus aku belajar dari YouTube aja, dari teacher Luke, teacher Sally, terus pokoknya aku belajar dari situ aja. Dan nonton YouTube-YouTube dan nonton video-video di YouTube lah tentang Duolingo. Dan aku waktu itu bayar pakai credit card itu 705, dan pada hari aku ambil tesnya itu aku ambil di ruangan hotel gitu, jadi di Asram Edupark kalau di Jogja, karena aku tinggal di Jogja, jadi aku ngambil di Asram Edupark. Kenapa aku ngambil di hotel? Karena aku mikirnya kalau aku ngerjain di rumah itu kayak nggak proper, soalnya kayak berisik banget terus gitu, dan nanti jadinya nggak bisa fokus. So ya aku putusin buat ambil di Asram Edupark Cottage. Nah, waktu hari pertama aku nyoba itu aku tahu kalau nggak boleh pakai earphone, nggak boleh pakai headphone, dan aku di situ sok ngide, aku pakai Bluetooth speaker gitu. Nah, pas sebelum mulai tes kan kita kayak nyoba dulu kan, nyoba kita dengar suaranya nggak, atau speaker kita jalan nggak, mikrofon kita jalan nggak. Nah, waktu aku coba itu tuh Bluetooth speakerku tuh jalan gitu, aku bisa dengar suaranya. Nah, and then setelah mulai tes, baru pertanyaan pertama itu masuk ke listening, dan bener aja dong, itu Bluetooth speakerku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba tuh nggak ada suaranya. Jadi aku saranin ke teman-teman mending nggak usah pakai Bluetooth speaker kalau emang apa, speaker laptop kalian tuh proper, ya udah mending pakai speaker laptop aja, nggak usah ditambahin pakai uh, Bluetooth speaker atau yang lainnya, nggak usah, daripada nanti kasusnya kayak aku. Nah, terus habis itu tiba-tiba gagal dong karena aku nggak bisa denger itu kan. Nah, dan ternyata di situ aku baru tahu bahwa Duolingo tuh memberikan 3 kali kesempatan kepada kalian. Nah, berarti hari itu aku sudah pakai satu kesempatanku, and then 2 kesempatan itu berjalan mulus sampai dengan di pertanyaan terakhir, which is writing interview, kayak yang buat college-nya gitu, yang nggak dinilai tapi college bisa lihat gitu. Nah, itu aku sampai di pertanyaan terakhir, pokoknya writing, dan aku bener-bener tahu jawaban dari writingnya itu tuh gampang banget. Nah, pokoknya mungkin karena aku saking excitednya, aku tahu jawabannya, dan mungkin karena aku udah capek juga ya, almost one hour and a half aku di duduk gitu. Jadi aku kayak mindahin laptopku, bukan mindahin sih, kayak ngegeser sedikit, terus tiba-tiba dia langsung kayak apa, kayak aku ke cancel gitu loh. Aku jadi kayak disuruh ngulang lagi. Bayangin gak sih, aku udah ngerjain hampir 1 jam, dan masalahnya tuh di
yang kedua itu tuh aku yakin banget bahwa itu tuh bener-bener apa, aku tahu jawabannya banget dari speaking, semuanya tuh aku tahu gitu, dan ternyata tuh malah gagal gitu loh. Nah, oke, ya udah, dengan berat hati berarti aku mengulang lagi, dan berarti aku hanya tinggal satu kali kesempatan aja tuh. Nah, terus pas aku ulang itu yang ketiga, thank God semuanya berjalan dengan aman, terus aku upload tesnya komplit, dan tinggal nunggu dari si reviewnya itu. And guess what? Uh, di hari kayaknya besok paginya deh. Besok paginya tuh aku dapat email itu pagi-pagi gitu. Dapat email katanya tesku tuh uncertified, could not certified because due to me looking away from the screen. Padahal aku ngerasa kalau aku tuh ngeliat banget ke screen, tapi kenapa dia tuh bilang kalau aku memalingkan wajahku dari screen gitu. Nah, aku nggak tahu kenapa, tapi posisi waktu itu karena aku sudah mengambil 3 kali kesempatan. Nah, mereka menyuruh aku untuk aku bayar lagi. Nah, karena aku ngerasa ngerasa kayak aku udah bayar, tapi kenapa aku disuruh bayar lagi hanya dan itu gara-gara technical problem gitu. Akhirnya aku mencoba kontak si CS-nya Duolingo. Jadi kalian bisa kontak CS-nya Duolingo tuh dari websitenya Duolingo. Itu di kanan bawah ada orange button gitu. Nah, itu bisa kalian klik, nanti kalian langsung tulis aja, kalian jelasin. Nah, di situ aku jelasin semua permasalahan aku panjang lebar, mulai dari kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan kenapa yang terakhir itu could not be certified gitu di situ. Dan uh, apa, kagetnya aku tuh ternyata responnya mereka tuh bener-bener cepet banget. Jadi saat itu juga langsung direspon sama mereka, dan akhirnya mereka bilang kalau mereka sudah memberikan aku free test di webnya. Jadi aku disuruh cek, dan bener aja dong, pas aku cek ternyata aku dapet 1 kali kesempatan lagi. Nah, terus kayaknya besoknya atau 2 hari kemudian aku ambil tuh tes lagi. Terus setelah aku ambil tes lagi yang gratis tadi itu, dan 2 hari kemudian aku dapat email bahwa nggak bisa certified lagi, could not be certified due to me looking away. Jadi permasalahannya aku ngelihat aku katanya memalingkan muka lagi gitu loh. Sumpah gila sih, aku kayak yang oh my god, kayak hello, udah 2 kali uncertified gitu. Terlebih sebelum-sebelumnya gue ada technical problem gitu kan. Nah, di situ aku hampir kayak yang bener-bener aku kayak capek, hopeless, terus kayak sampai sempat mikir kayak apa memang gue jalannya nggak di Duolingo kali ya gitu. Terus tapi akhirnya ya karena harus dicoba lagi, akhirnya aku ya udah akhirnya aku ambil tes lagi, which is berarti itu yang kelima kalinya aku tes gitu, kelima kalinya aku tes, dan aku tes lagi. Itu masih gratis ya karena mereka memberikan aku free lagi gitu. Nah, pas aku tes di situ bener-bener apa, dan oh ya, sebelum aku tes itu aku sempat nge-email ngechat si CS-nya Duolingo. Aku bilang kayak aku udah 2 kali uncertified, terus aku mesti gimana gitu, bisa kasih aku solution nggak? And CS-nya itu ngasih aku solution kalau aku tuh disuruh naro kaca mirror di belakang aku duduk. Nah, ini lihat, ini kaca. Jadi aku baru aja kan selesai tes Duolingo. Nah, ini kaca ini beneran aku taruh di belakangku duduk, karena kata CS-nya itu kalau aku naruh di belakang aku duduk gitu tuh jadi mereka nggak ada keraguan gitu, misalkan nanti aku mungkin meleng atau gimana, mereka nggak akan ada keraguan karena mereka bisa ngelihat apa yang ada di depan aku. Nah, akhirnya aku ngikutin advice-nya itu kan, terus aku pasang kayak gini. Terus aku juga pasang lampu tambahan, kayak lighting tambahan gitu, dan bener aja dong, ternyata setelah aku mengikuti uh, apa iniannya mereka, advice-nya mereka untuk naruh si mirror ini di belakang aku, bener aja tesku jadi aku tes hari ini, besoknya itu aku langsung dapat email tentang hasilku gitu. Nah, waktu itu aku dapat skor itu 110, dan
yang paling rendah itu di speakingnya, dan karena aku butuh nilai 125 minimal dari collegeku, jadi aku mutusin untuk aku ngambil tes kedua, yang kedua kalinya berbayar. Jadi hari ini aku baru aja tes yang kedua, dan itu berbayar, so aku bayar lagi di 704.000 dan aku baru aja selesai dan aku masih nunggu untuk hasilnya. Uh, Terus kalau misalkan ada yang nanya tips and triknya gimana sih, mungkin saranku coba ikutin caraku aja. Jadi kalian pakai mirror yang ditaruh di belakang kalian, supaya nanti ketika kalian tes kalian nggak bakalan dapet email could not be certified kayak aku gitu. Jadi ikutin aja ini. Terus ruangannya harus bener-bener tenang banget guys, bener-bener tenang, dan penerangan harus bener-bener terang, muka kita harus jelas tapi juga nggak yang bikin silau gitu. Dan pengalaman aku, berarti aku tuh udah ngambil tesnya itu sebanyak 6 kali. Dari 6 kali itu aku hanya bayar 2 kali, dan itu bener-bener aku sama sekali aku nggak menemukan pertanyaan yang sama, mau dari speaking, mau dari speaking, mau dari writing, aku sama sekali nggak nemuin yang sama ya, pertanyaannya kayak gitu. Dan aku berharap yang keenam kalinya aku tes ini aku bener-bener dapet nilai my desire score, bener-bener yang nilai yang aku pengenin banget gitu, supaya aku bisa apply ke college yang aku tuju gitu. Jadi buat kalian yang lagi mau ambil Duolingo, semangat, pokoknya belajar dari YouTube, atau kalian kalau misalkan mau belajar dari platform yang berbayar kayak become a premium user, kalian bisa join di websitenya Teacherloop. Jadi Teacherloop itu kayak punya sebuah platform belajar Duolingo, itu bisa bayar. Nah kalian bisa bayar juga di situ pakai credit card kalau memang kalian mau latihan, atau kalian bisa latihan juga di websitenya Duolingo, itu praktisnya. Nah di praktisnya itu nanti kalian bakalan dapat range score. Jadi waktu aku ambil praktis di websitenya Duolingo, range score-nya aku tuh waktu praktis tuh sekitar 110 sampai dari 100 sampai 140 sampai 140, 135 kayak gitu-gitu, dan aku dapat itu 110. Tapi yang perlu kalian pahami, di websitenya si Duolingo itu nggak semuanya itu tuh ada nggak apa ya, jadi kayak di situ kan ada reading tuh. Nah aslinya di Duolingo itu tuh nggak ada reading yang kayak di practice websitenya itu. Dan bener-bener di real testnya itu emang beneran susah banget, maksudnya bukan susah banget sih ya, kayak lebih susah dari kalian praktis di website Duolingo yang free itu gitu. Jadi saran aku, kalian bisa banyak nonton film dengan subtitle bahasa Inggris, atau kalian juga bisa baca-baca buku bahasa Inggris, atau baca-baca ya pokoknya baca-baca tentang bahasa Inggris lah. Terus banyakin dengerin podcast bahasa Inggris kayak gitu. Jadi terbiasa, karena vocab-vocab yang muncul di Duolingo itu menurut aku vocab-vocab yang bener-bener nggak familiar gitu lah buat kita gitu. So mungkin segini dulu video dari aku. Semoga video yang aku bikin ini benar-benar bisa ngebantu kalian buat tes Duolingo. Dan kalau misalkan kalian punya pertanyaan, bisa langsung ditanyain ke aku via DM atau via komen di YouTube ini. Dah, semangat! Ini aku kasih unjuk ruangan les aku. Jadi ini di Asram Edupa Cottage di Jogja. Nah kayak gini. Di sini tuh suasananya bener-bener tenang banget sih, makanya aku pilih di sini nggak di rumah. Terus aku juga pakai lighting tambahan. Ini satu tuh di sini, terus satunya di sini. Nah terus kayak yang tadi aku bilang di video, kalau di belakang itu aku naruh kaca gitu, kaca gede gini di belakang supaya nanti aku nggak dapet email lagi could not be certified.
Sebelum mulai tes, kalau emang kalian mau kayak aku gini pakai additional apa kayak lighting gini, kalian mesti cek dulu di kamera laptop kalian tuh apa nggak ngeflare gitu loh, nggak ngeflare cahayanya dan nggak silau, jadi mesti diperhatikan, jangan langsung mulai tes. Nah ini kayak gini. Terus pakai mouse itu boleh kayak aku gini, sama aku pakai pakai paspor sih, jadi itu paspor aku yang hijau. Terus aku juga sediain botol minum di situ, tapi selama tes aku bener-bener nggak minum, bener-bener aku nggak minum, nggak noleh-noleh. Jadi aku bener-bener fokus ke screen, aku fokus ke apa, ke tesnya gitu. Nah jadi ini ruangan tes aku. Kalian kalau mau ngambil tes juga nggak harus kayak aku ya, kayak kayak gini, di ruangan kayak gini. Tapi kalian bisa ambil di rumah kalian, di kamar kalian, atau di mana aja, as long as kalian nyaman dengan tempat itu, dan as long as kalian nyaman dengan tempat itu, dan apa, dan nggak berisik gitu, karena itu yang paling penting guys, jangan berisik. Terus bener-bener di dalam kamar sama sekali nggak boleh ada orang. Ini pintunya aja tuh sampai aku kunci gini guys, jadi biar supaya nggak ada tiba-tiba orang masuk gitu ya kan, just in case gitu. Nah, terus kalau bisa mungkin di apa, di depan kamar kalian itu kalian harus tulis bahwa do not disturb, karena kalian lagi jalanin tes. Just in case tiba-tiba ada tetangga atau ada siapa gitu kan yang ke kamar kalian atau ke ruang kalian gitu. Jadi itu aja dari aku.